Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita bisa kembali di dalam program Keluargaku Bertumbuh, dan hari ini saya rindu mengajak saudara untuk melanjutkan pembelajaran seri Kitab Hosea. Dan kita sudah sampai di dalam Kitab Hosea pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dan judul kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah ketidaksetiaan menghasilkan kejahatan. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam kitab Hosea pasal yang keempat, 1-3. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang ketidaksetiaan, saya dan saudara pasti punya pengalaman di dalamnya. Bisa terjadi di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pekerjaan, atau bahkan kehidupan pelayanan. Tapi saya ingin mengajak kita untuk berpikir berkaitan tentang ketidaksetiaan yang terjadi di dalam keluarga atau relasi bersama pasangan. Ketidaksetiaan bisa saja terjadi karena kurangnya komitmen. Ini berbicara tentang ketidakdewasaan orang-orang yang terlibat di dalam komitmen tersebut. Komitmen itu adalah janji terhadap diri sendiri dan pasangan. Tapi kalau tidak dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka yang terjadi juga akan terjadi ketidaksetiaan. Juga yang selanjutnya, ketidaksetiaan itu bisa berbicara tentang satu sikap. Ketika seseorang tidak bisa diandalkan karena mempermainkan kepercayaan dengan tidak setia, maka bisa terbukti bahwa dia adalah pribadi yang tidak sungguh-sungguh, sehingga di dalam melangsungkan sebuah hubungan relasi, dia pasti akan berhadapan dengan berbagai macam kegagalan. Kemudian yang ketiga, ketidaksetiaan itu berkaitan dengan memiliki keraguan, dimana kalau kita itu tidak yakin terhadap pasangan ketika kita menjalani proses hubungan, maka keraguan muncul, dan potensi-potensi tidak setia juga akan bisa terjadi. Dan ketika kita melihat kepada kehidupan bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan, ada satu pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Dalam bahasa Ibrani, kasih itu disebut sebagai hesed. Itu ada di dalam ayat yang pertama. Dan kalau kita melihat arti kata hesed, itu adalah pengabdian dan janji setia. Jadi, hesed itu menunjukkan sebuah tindakan mengabdikan hidup secara terus-menerus kepada Allah. Nah, ini adalah makna dari kasih. Tetapi dalam faktanya, orang-orang Israel tidak bisa memaknai hesed ini dengan benar. Pengetahuan dan pemahaman orang Israel tentang kasih ini telah menyimpang dan juga disalahartikan, sehingga mereka ini menjadi pribadi yang gagal dalam kedewasaan iman. Mereka sama sekali tidak bertumbuh di dalam perbuatan-perbuatan yang benar. Kita bisa membaca dari ayat yang kedua, mereka hanya bisa mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Berbagai macam dosa mereka lakukan karena mereka tidak dapat memaknai kasih itu dengan benar. Mereka tidak bisa hidup di dalam cinta kepada Allah
yang telah memilihnya menjadi umat pilihan. Kita bisa belajar bersama-sama. Ketika seseorang patuh, maka dia mendatangkan atau mendapatkan berkat. Tetapi ketika seseorang tidak setia, maka terjadilah permasalahan di dalam kehidupannya, karena dia terikat dengan berbagai macam dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari teks ini? Kita belajar bersama-sama bahwa saya dan saudara perlu untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Ketika saya dan saudara memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, maka itu seharusnya mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang benar. Kalau saya dan saudara mengenal Allah, tetapi kita masih sering berbuat dosa, maka pengenalan kita adalah semu dan kita sedang tidak menyembah Tuhan dengan benar. Kemudian yang selanjutnya, kita bisa belajar supaya saya dan saudara dapat setia mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan berarti saya dan saudara perlu mengikut Tuhan dengan setia. Ada sebuah upaya yang harus saya dan saudara lakukan dengan kesungguhan, dan bahkan kita melakukannya dengan penuh perjuangan. Hal tersebut kita lakukan dengan tidak mengeluh, karena Tuhan sudah jauh terlebih dahulu memilih dan menyelamatkan kehidupan kita. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana ketika saya dan saudara itu tidak setia kepada Tuhan, ada sebuah dampak yang akan terjadi, yaitu saya dan saudara akan terikat dengan berbagai macam dosa. Saya dan saudara perlu untuk mewaspadai hal ini supaya kita tidak terjebak di dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan yang kotor. Kiranya renungan ini memberkati kita sekalian. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh berterima kasih atas kesempatan untuk kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan yang akan memampukan kami, supaya kehidupan kami terus tetap setia di hadapan Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, sehingga kami bisa terus tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami rindu dan berkomitmen untuk menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan dari saat ini sampai seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.